Halo Sobat Investim, jumpa lagi di podcast DPM PTSP Kaltim Menyapa. Kali ini hadir bersama kita Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat. Kita langsung saja kenalan dengan Bapak Kepala Dinas. Telah hadir bersama kami Bapak Mobilala. Selamat pagi Bapak, atas perjumpaannya. Sehat selalu Bapak. Sehat. Sehat. Selamat pagi Pak Bagus. Siap Bapak. Oke, Sobat Investim, kali ini kita akan membahas mengenai geliat investasi di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Untuk perkembangan investasi selama tahun 2022 dan tantangan di tahun 2023 seperti apa, kita langsung akan menyimak penjelasan dari Bapak Kepala Dinas. Pak Kadis, mohon izin Bapak untuk perkembangan investasi di Kabupaten Kutai Barat di tahun 2022 sejauh ini seperti apa Bapak? Baik Pak Bagus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami DPM PTSP Kabupaten Kutai Barat. Selamat pagi dan salam investasi untuk kita semua. Terkait dengan investasi yang ada di Kabupaten Kutai Barat, selama kurang lebih 3 tahun terakhir, kita ambil dari tahun 2020, kemudian dari 2021 dan 2022, trennya terjadi semacam fluktuasi, di mana di tahun 2020 nilai investasi kurang lebih 3 triliun. 3 triliun. Kemudian di tahun 2021 itu turun menjadi 1,8 triliun. 1,8 triliun ya Bapak? Ya. Betul Bapak. Ya, 1,8 triliun. Dan kemudian di tahun 2022 ada kenaikan yang sangat signifikan Pak, yaitu kurang lebih 5,4 triliun. 5,4 triliun. Dari sebelumnya 1,8 triliun ya Bapak? 1,8. Betul Bapak. Jadi kalau kita membuat semacam grafis dalam bentuk kurva, kita dapatkan dia naik start di 2020 pada posisi hampir 3 triliun. 3 triliun. Di 2021 turun menjadi 1,8. Jadi menurun. Nah, di tahun 2022 naik tajam menjadi 5,4. Jadi presentasi kenaikan kurang lebih 293%. Ya, artinya nyaris ada lonjakan kurang lebih 3 lipat. Nah, harapan kita dengan investasi yang cukup besar ini ada dampak positif yang secara khusus bisa dirasakan oleh Kabupaten Kutai Barat, baik dari sisi pemerintah daerah maupun dari masyarakat Kutai Barat sendiri. Karena sebagai gambaran, APBD Kutai Barat sendiri kurang lebih 2,3 triliun. 2,3 triliun. Mohon koreksi kalau saya salah. Sementara investasi pihak ketiga, dalam hal ini pihak swasta, baik dalam negeri maupun asing, itu kurang lebih 5,4 triliun. Artinya, kapasitas dari pihak ketiga untuk menanamkan investasi itu ada kurang lebih 2 lipat dari APBD Kutai Barat. Harapan kita dengan adanya investasi sebesar 2 lipat APBD ini ada semacam multiplier effect yang luar biasa, baik kepada masyarakat secara langsung maupun kepada pemerintah dalam bentuk pendapatan asli daerah. Itu yang sangat kita harapkan. Ya, betul. Kepada masyarakat kita harapkan dampaknya adalah terserapnya tenaga kerja lokal, dan itu nanti akan berdampak juga kepada pertumbuhan ekonomi. Karena sebetulnya pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya di kabupaten itu ditopang oleh 2 hal yang terutama. Pertama, APBD kabupaten itu sendiri. Kita ketahui APBD-nya kan sangat terbatas. Betul. Baik jumlah dananya maupun dari sisi peruntukannya. Dengan adanya investasi dari pihak ketiga sejumlah kurang lebih 5,4 triliun, sehingga kita harapkan ini dapat
mengcover apa-apa yang dicita-citakan dalam program kegiatan pemerintah. Betul. Mohon izin Bapak, untuk peningkatan dari 2020 dari sekitar 3 triliun menjadi 1,8 triliun di tahun 2021, kemudian melonjak menjadi 5,4 triliun itu mungkin karena dipengaruhi faktor pandemi ya Pak. Jadi kan pada saat 2020-2021 agak turun ya Pak. Kemudian seperti apa Pak kiat-kiatnya di fluktuasi tersebut untuk strateginya yang mungkin dijalankan untuk DPM-PTSP Kabupaten Kutai Barat Bapak? Iya, saya kira berbicara mengenai tren atau kecenderungan dari tahun 2021, 2020, 2021 dan 2023 itu memang secara global, kemudian secara nasional, dan tentu berpengaruh kepada investasi daerah per daerah, dalam hal ini kabupaten kota terjadi penurunan. Peningkatan. Terjadi penurunan karena kita sudah ketahui bersama adanya pandemi COVID-19. Betul. Kemudian di tahun 2022 ada kenaikan yang sangat signifikan, kurang lebih 292%. Iya, Pak. Saya kira kiat-kiat kita terkait dengan itu adalah bagaimana yang pertama kita coba melakukan maintenance terhadap investasi yang sudah ada. Karena kita berharap investasi yang sudah ada ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian ini akan menjadi stimulan untuk investasi di tahun-tahun berikut. Selain itu juga kita berusaha untuk memberikan kemudahan-kemudahan, karena salah satu yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal investasi adalah kemudahan berusaha, atau dalam bahasa asingnya easy doing of business. Ya. Jadi kemudahan berusaha. Ya, salah satunya gimana kita memberikan kemudahan dalam mendapatkan proses perizinan dan segala macam seperti itu. Betul Pak. Selanjutnya mohon izin Bapak, untuk di tahun 2022 itu kami sempat mendengar bahwa perizinan yang dikeluarkan melalui OSS RBE di tahun 2022 itu lebih kurang sekitar 700 ya Pak. Itu luar biasa tinggi itu Pak. Maksudnya mohon izin barangkali bisa dijelaskan Pak, mungkin untuk 700 sekian izin itu meliputi apa saja Pak, mungkin yang menjadi favorit gitu Pak istilahnya. Ya, sebetulnya dari 792 NIB, ini kita kategorikan ada NIB yang totalnya 792 NIB, kemudian ada sertifikat standar, itu untuk perizinan usaha yang berisiko sedang menengah, kemudian yang berisiko tinggi itu ada izin. Kalau izin ada 83 izin. Kemudian untuk NIB yang berisiko rendah tadi. Kalau 83 izin itu mohon izin yang terbit di itu ya Pak, aplikasinya milik DPM-PTSP Kubar itu sepertinya bagus juga ya Pak. Mohon izin namanya apa Pak itu Pak untuk? Kita memiliki aplikasi untuk pihak ketiga mengajukan permohonan berupa yang namanya lebih dikenal SAPE Sipekat. SAPE Sipekat ya Pak? Iya, SAPE Sipekat. SAPE Sipekat. Jadi melalui aplikasi ini kita tidak perlu lagi melakukan proses perizinan secara tatap muka. Betul. Pemohon mengajukan secara online dan kita kemudian mendownload ataupun kita memprosesnya. Jadi pemohon tidak perlu datang langsung ke kantor, tapi cukup mudah saja Pak, bisa di rumah, bisa dilaksanakan di tempat lain pakai SAPE Sipekat ya Pak. Itu lebih kurang 83 izin ya Bapak? 83 izin. Oke Bapak. Kembali ke yang favorit di NIB tadi, itu kalau kita melihat di grafisnya, saya belum menghitung secara berapa persentasenya, tapi kalau saya sepintas melihat dari grafis batangnya, sepertinya 90% itu lebih kepada perdagangan. Dan kita berharap karena ini adalah usaha kecil, menengah dan mikro, ini tentu dampaknya sangat signifikan bagi masyarakat kita. Oke. Di mana setelah adanya pembebasan, katakanlah kalau sebelumnya kan
ada pembatasan Bapak. pergerakan dan aktivitas masyarakat. Nah, setelah COVID-19 ini mereda, tentu ada kelonggaran. Pelonggaran inilah yang kemudian salah satu menjadi stimulus masyarakat untuk mengajukan perizinan berusaha, baik melalui OSS maupun melalui SAPE Simpekan. Baik Bapak. Kemudian yang perlu kita pikirkan bersama, saya melihat investasi sebesar 5, sekian triliun untuk per kabupaten, kemudian untuk provinsi berapa? Di tahun 2022 Pak? Iya. Itu sebesar 54 triliun, tercapai di 57 triliun. 57 triliun untuk Kaltim Pak ya? Ya, untuk capaian realisasinya itu Pak. Memang ini PR besar dari kita untuk memastikan apakah investasi yang di kabupaten kota dengan secara umum di Provinsi Kaltim ini, apakah ini karena intervensi dari DPM PTSP atau pemerintah kabupaten kota dan provinsi, atau memang ini adalah memang sudah rencana usaha atau bisnis planningnya si pelaku usaha. Bapak. Sehingga pada momen tertentu karena ini sudah bisnis planningnya mereka, sehingga mereka mengimplementasikan itu dengan proyek-proyek. Oke Pak. Jadi ini saya titip pesan melalui teman-teman di DPM PTSP Provinsi untuk bagaimana kita bersama-sama memastikan apakah nilai yang memang meningkat drastis ini adalah karena intervensi kita, karena kemudahan yang kita berikan, atau karena memang ini sudah rencana trennya dari para pelaku usaha gitu ya Pak. Pengembangan bisnis dari pelaku usaha itu sendiri. Betul. Sehingga ini saya pikir memang angka yang betul-betul perlu kita pastikan. Perlu dipastikan. Atau pengaruh dengan adanya ibu kota negara Pak, ibu kota Nusantara yang berada di kawasan Provinsi Kalimantan Timur barangkali Pak. Bisa jadi. Tapi kita perlu memastikan apakah tahun 2022 yang lalu investasi di sana sudah dikerjakan. Betul Pak. Karena itu investasi yang sumber pendanaannya kan masih murni dari pemerintah. Ya. Baik. Kalau yang kita bicarakan ini kan sepertinya 100% murni dari swasta dari private sektor lah. Baik. Untuk potensi investasi strategis yang berada di Kabupaten Kutai Barat itu seperti apa Pak trennya Pak yang menjadi kawasan strategis favorit yang untuk ditawarkan kepada para investor itu Pak? Baik Mas Bagus, terkait dengan Kutai Barat, seperti kebanyakan kabupaten kota di Kaltim, memang kita lebih diminati oleh calon investor lebih kepada pemanfaatan ruang untuk pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan, kemudian perkebunan, pertanian dalam arti yang lebih luas. Hanya saja mungkin dalam kesempatan kali ini kita lebih fokus kepada sumber daya alam yang lebih memberikan dampak positif kepada lingkungan, positif kepada masyarakat, dan sifatnya adanya keberlanjutan, Pak. Betul, Pak. Baik dalam pelaksanaannya maupun pemanfaatannya. Jadi terkait dengan itu, saya lebih berfokus kepada, karena Kutai Barat ini dari zaman dulu, hampir lebih dari setengah masyarakatnya adalah petani kebun karet. Otomatis menghasilkan kebun karet. Nah, sejauh ini kita belum melihat adanya proses hilirisasi dari produk-produk yang dihasilkan oleh petani. Produk yang dihasilkan petani karet ini adalah berupa getah karet, Pak. Ya. Jadi getah karet, dan oleh petani secara turun-temurun getah karet ini diolah sendiri. Oh iya. Jadi prosesnya dibekukan melalui cairan kimia tertentu, selanjutnya dijual ke Samarinda atau ke Kalimantan Selatan. Nah, inilah potensi yang sangat besar. Kalau berdasarkan data statistik dari BPS ya, produksi karet dari Kutai Barat ini yang terbesar di Kaltim kurang lebih sekitar 36.000 ton per tahun. Per tahun ya Pak? Itu ya, terbesar di antara kabupaten kota ya Pak? Betul, Pak.
Kaltim ini. 36.000 ton per tahun. Per tahun. Dengan asumsi kalau katakanlah itu menjadi produksi karetnya itu ya Pak. Jadi produksi karet per hari. Per harinya. Sebentar Pak ya. Iya Pak. Betul. Ini santai aja Pak. Kita cukup dengan pemaparan data yang sangat detail dari Bapak Kepala Dinas. Untuk Kutai Barat sendiri kurang lebih 26.000 ton Pak. 26.000 ton Pak. Per harinya itu ya Pak? Per tahun. Per tahun? Iya. 26.000 ton per hari. Kemudian kabupaten sekitar Kutai Barat, Barito Utara itu kurang lebih 37.000 ton. 37.000 ton. Ya. Itu masuk di Kalimantan Selatan ya Pak? Untuk di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, mohon izin. Tetapi antara Kabupaten Kutai Barat dengan Barito Utara ini berbatasan langsung. Perbatasan langsung Pak. Jadi sebetulnya kalau kita bicara untuk pengembangan industri, pengembangan pengelolaan dari getah karet ini, sebetulnya untuk ke depan jangan secara parsial. Artinya ini kita lihat di kawasan mana yang produk ini dominan, di kawasan itulah kita mencoba untuk membangun suatu katakanlah proyek untuk pengelolaan itu. Dan sebenarnya kalau kita melihat dari kabupaten yang ada di sekitar Kutai Barat itu, kurang lebih dalam 1 tahunnya itu hampir 110.000 ton produksi karet. Dengan asumsi 110.000 ton itu dibagi 365 hari, artinya dalam sehari itu kurang lebih 301 ton. 301 ton. Iya. Per harinya itu ya? Per harinya, Pak. Nah, sehingga ini sangat potensi untuk kita kembangkan suatu pabrik pengolahan getah karet yang nantinya bisa menghasilkan produk setengah jadi. Produk setengah jadi yang paling simpel adalah SIR 20. SIR 20. Iya, jadi gambaran untuk SIR 20 itu kan seperti getah karet yang bentuk cair. Betul. Kemudian mengalami proses penyaringan, kemudian pembekuan, kemudian dari pembekuan itu kan dia mengental nih, kayak bentuk-bentuk kayak tahu gitu. Tahu, iya. Kalau kita pernah lihat tahu yang belum dipotong-potong itu, iya. Dia mirip itu, Mas. Kemudian itu kan masih fleksibel sekali, masih kenyal, masih bisa dibentuk. Kemudian nanti melalui pabrik itu dibentuk menjadi bisa jadi ban, bisa jadi bahan olahan lainnya, Pak. Iya, nanti produk akhirnya akan ke sana menjadi lembar-lembar tipis yang mungkin hitungan milimeter ketebalannya. Itu berada, mohon izin, di kecamatan mana ya Pak? Untuk atau penyebarannya cukup merata ya Pak? Di setiap kecamatan itu ada kawasan untuk karet itu Pak? Kalau di Kutai Barat itu lebih terkonsentrasi di Kecamatan Sekolah Darat, Linggang Bingung, dan Barong Tongko. Barong Tongko. Ya. Tetapi ke depannya pemerintah akan mencoba untuk mendistribusikan kawasan ini secara lebih luas. Sehingga produksi karet kita tetap terjaga dan bahkan ke depan akan semakin meningkat. Nah, kemudian Pak Kadis mohon izin untuk harapannya investasi di Kabupaten Kutai Barat di 2023 ini seperti apa Pak? Karena seperti kita tahu 2023 menjadi tahun politik dan juga 2024 kira-kira harapannya seperti apa Pak pertumbuhan investasi di Kutai Barat? Ya, baik Mas Bagus, harapan kita untuk investasi di Kabupaten Kutai Barat untuk tahun 2023 pertama ada peningkatan dari sisi nilai investasi. Terus yang kedua, peningkatan itu juga dibarengi dengan peningkatan dari jumlah sektor yang dijadikan sasaran investasi. Katakanlah ada penambahan-penambahan yang lebih signifikan di sektor yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat seperti pertanian dan perkebunan. Kalau untuk sektor pertambangan kita yakini ini akan bergerak sangat signifikan karena harga komoditas yang masih sangat bagus, kemudian ditopang dengan cadangan sumber daya batubara juga yang masih sangat potensial yang sejauh ini belum digarap dan
ke depan akan digarap. Ini juga imbas dari beberapa wilayah produksi batubara di kabupaten kota yang lain sudah menipis, sehingga investor tidak ada pilihan lain bergerak ke Kutai Barat. Kutai Barat. Tapi intinya kita berharap ada peningkatan secara signifikan, baik dari sisi nilai investasi, kemudian tenaga kerja yang terserap, dan sektor investasi yang sifatnya berkelanjutan dan green business lah. Green business. Artinya bisnis yang ramah lingkungan, ramah sosial masyarakat, dan friendly buat kita semua. Oke, siap. Oke. Pak Kadis, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Kutai Barat. Pak Mobilala, ini berapa tahun Bapak untuk menduduki jabatan yang sangat strategis ini, Pak? Sudah berapa tahun Bapak mengawali di DPM PTSP ini, Pak? Saya sendiri memulai jabatan Kepala Dinas di DPM PTSP kurang lebih sekitar 10 bulan yang lalu. 10 bulan? Ya, tepatnya di bulan Juli, Pak. Oke, Pak. Jadi pengalaman saya dari beberapa OPD yang pernah saya duduki sebagai Kepala Dinas. Yang pertama, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi. Kebetulan background pendidikan saya kan teknik geologi. Teknik geologi ya, Pak? Iya, jadi saya pikir sangat linear dengan itu. Kemudian setelah itu di Sekwan sebagai sekretaris Dewan. Kemudian setelah itu Sekretaris Dewan pada tahun berapa itu, Pak? 2016. 2016 ya, Pak? Sampai 2017. Sampai 2017. Kemudian setelah itu 8 bulan menjadi staf ahli. Kemudian 13 bulan menjadi Kadis Naker. Kadis Naker. Kepala Dinas Tenaga Kerja. Tenaga Kerja. Kemudian kurang lebih 3 tahun menjadi Kepala Dinas DPM PTSP. Nah, pengalaman yang paling membekas ketika saya menjadi Kepala Dinas pertama di Dinas Pertambangan dan Energi ini terkait ini, Mas. Yang selalu menjadi isu nasional, ya, isu betul, global, Pak. Bahkan isu daerah adalah bagaimana pasca tambang. Dan ketika tambang itu sedang beroperasi. Itu adalah mengenai lahan yang dibuka itu. Itu kan idealnya direklamasi. Iya, betul, Pak. Nah, mengenai reklamasi, itu ada namanya jaminan reklamasi. Oke. Pada saat itu aturan mengenai jaminan reklamasi itu lebih kepada menghitung jaminan reklamasi ini kan menghitung uang yang akan ditempatkan sebagai jaminan. Betul, jaminan. Itu lebih kepada diserahkan kepada pihak perusahaan. Oke, Pak. Nanti mereka akan membuat rencana reklamasi bahwa di tahun sekian rencana penutupan bukaan tambang itu misalnya 100 hektar yang sudah dibuka nih di tahun awal. Di tahun keempat rencananya ditutup 30 hektar. Di tahun kelima 40 hektar. Nah, saya secara pribadi pada saat kami pelatihan bimbingan teknis itu, kebetulan ada teman-teman dari Direktorat Jenderal Minerba mengatakan bahwa ini acuan kita berhitung adalah dokumen rencana dukung kayak mes, jalan hauling, kayak jalan tambangnya, kemudian gudang apa itu ini segala macam, kan itu membuka lahan. Besar yang mereka buka lahan itu yang harus dijaminkan. Kita tidak menunggu mereka masih, sehingga jaminan baru ditempatkan di tahun itu. Kalau bisa itu harus ditempatkan sebelum mereka membuka lahan malah. Baik. Jadi suatu saat perusahaan ini mengalami katakanlah goncangan harga komoditas yang tiba-tiba drop turun. Kemudian mereka tidak beraktivitas lagi. Siapa yang menjamin ini? Betul. Katakanlah
tahu secara geopolitik global ini kan terjadi itu ini segala macam. Harga komoditas turun, kemudian mereka berhenti lakukan operasi. Sehingga harapannya ke depannya untuk jaminan pasca tambang ini lebih bagaimana Pak? Lebih Jadi, berada jaminan reklamasi dan pasca tambang ini idealnya ditempatkan sebelum mereka melakukan kegiatan pembukaan lahan. Oke Pak. Karena reklamasi ini kan bagaimana mengembalikan lahan itu sesuai dengan fungsinya semula. Kemudian pasca tambang ini bagaimana mengembalikan seluruh bukaan lahan setelah kegiatan operasi ini dilaksanakan sesuai dengan peruntukan itu. Kalau reklamasi ini kan pada saat penambangan berjalan. Tapi kalau pasca setelahnya. Jadi kedua-duanya itu idealnya ditempatkan sebelum pembukaan lahan. Nah, saya senang walaupun di dalam kami berdiskusi itu ada salah satu yang menyampaikan, kan kalau di daerah perusahaannya kan kecil-kecil. Kemungkinan untuk lari iya ada. Tapi kalau yang diterbitkan izin oleh pemerintah pusat kan skala multinasional. Jadi untuk kemungkinan dia lari sulit. Saya tidak berpikir ke arah sana. Kita bagaimana mengkondisikan supaya ini safe dari sisi kita. Betul. Ya syukurnya, puji Tuhan dan alhamdulillah, beberapa tahun kemudian pola itu yang diterapkan. Saya tidak tahu apakah ini adalah hasil diskusi itu, tapi saya lihat memang dari pemerintah pusat sebelumnya menerapkan pola-pola itu. Yang pasti itu menjadi masukan kemarin dari daerah ya Pak untuk pusat ya, catatannya untuk penempatan jamrek pasca tambang dia Pak. Karena sekarang juga mohon izin untuk kewenangan itu kan berada di pusat ya Bapak. Daerah artinya hanya diberi keterbatasan untuk pengawasan ya Pak di lapangan itu. Sebetulnya di bidang pengawasan pun kita tidak memiliki kewenangan. Jadi sama sekali nol kewenangan untuk pemerintah kabupaten kota. Nah, pengalaman berikut yang sangat berkesan ketika saya di Dinas Kominfo, kita coba membangun satu aplikasi tunggal yang digunakan untuk pelayanan masyarakat. Saya katakan apapun pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh OPD-OPD di Kabupaten Kutai Barat, idealnya harus dalam aplikasi tunggal. Sehingga masyarakat tidak kebingungan ketika dia berurusan ke Capil, cari lagi aplikasi Capil kan? Iya, betul. Berurusan ke katakanlah Dispenda untuk pembayaran PBB segala macam itu ini. Dia cari lagi aplikasi Dispenda. Sehingga harapannya terintegrasi gitu ya Pak, satu layanan. Harapan kita waktu itu satu aplikasi ini dia melayani semua pelayanan publik yang diselenggarakan oleh OPD-OPD di lingkungan Kabupaten Kutai Barat. Termasuk di situ ada informasi-informasi mengenai ketersediaan dokter, ketersediaan ruang rawat inap, sehingga masyarakat yang katakanlah jauh-jauh dari kecamatan yang mungkin bisa memerlukan 4-5 jam waktu, sesampainya di rumah sakit, dia merasa, oh di sini nggak ada dokternya, di sini nggak ada bed yang kosong, nggak ada tempat rawat inap. Jadi mereka sudah sakit, membuang-buang waktu, buang-buang biaya. Nah, karena kalau di rumah sakit mohon izin biasanya ngecek dulu ya Pak, apakah ada kamarnya, walaupun dalam kondisi sudah dari sekarat, sudah tidak berdaya. Begitu juga yang kita harapkan ada informasi-informasi seperti informasi pangan dan produk perkebunan. Itu kan bisa secara online tersampaikan ke masyarakat. Iya, betul. Idealnya memang inginnya saya di kabupaten itu ada aplikasi tunggal. Hanya saja fitur-fiturnya itu bisa dikembangkan oleh OPD-OPD yang melaksanakan fungsi yang dikatakan hampir sama. Hampir sama seperti pelayanan publik. Pelayanan publik ini kan kebanyakan orang mengajukan permohonan, dia mengisi formulir dan mengupload dokumen kan? Dokumen. Artinya itu proses bisnis di dalam memprogramkan aplikasi itu kurang lebih sama. Betul. Jadi itu saya pikir nggak perlu banyak-banyak aplikasi, cukup satu. Betul. Dan saya bersyukur waktu itu ada sisi positif. Kebetulan pandemi COVID-19 dan salah satu teman dari OPD Disduk Capil siap berkolaborasi menggunakan aplikasi itu.
dan dalam waktu yang tidak lama ada 5.000 lebih dokumen masyarakat yang terselesaikan ya. Oh, luar biasa ya Pak. Jadi cuman sayangnya tidak semua disambut dengan maksimal oleh OPD-OPD. Ada OPD yang secara ego sektoral mengatakan kami harus bangun ini, kami harus bangun. Padahal dari sisi efisiensi juga itu sangat bertentangan. Sangat bertentangan ya Pak. Ya, sehingga cukup dengan satu aplikasi itu sebenarnya OPD lain bisa terintegrasi ya Pak. Iya. Karena itu. Dan dia bisa mengembangkan sesuai dengan keperluan dia. Dia bisa mengurangi layanan persyaratan yang banyak, betul, dan kemudian dia bisa menambahkan persyaratan sesuai dengan kebutuhan dia. Oke, Pak. Tidak harus menunggu tahun depan lagi. Kita tunggu pengembangan dari developer kita. Oke. Jadi saya lihat itu sudah berjalan, hanya saja satu komitmen dari OPD terkait mengeliminasi ego sektoral itu. Dan ketika kepala OPD-nya berganti, dia lain kebijakan, akhirnya lain cerita lagi. Seperti itu. Baiklah, Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu Pak Mobilala, terima kasih atas kehadirannya Pak di podcast DPMP TSP Kaltim Menyapa. Semoga investasi di Kabupaten Kutai Barat di tahun 2023 dan selanjutnya akan lebih meningkat lagi. Bapak diberikan kesehatan, kesuksesan, dan terus berkibar untuk karir yang lebih baik lagi. Amin Pak Bagus. Harapan kita seperti itu. Baik, Pak. Dan kita diberikan kesehatan semua. Dan ke depan investasi bukan hanya di Kutai Barat, tetapi secara umum di Kalimantan Timur. Di Kalimantan ada peningkatan yang signifikan dan itu membawa kesejahteraan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Terima kasih Pak Mobilala. Terima kasih Pak. Iya Pak. Terima kasih, sehat selalu Bapak. Nantikan podcast DPMP TSP Kaltim Menyapa di kabupaten kota lainnya di Provinsi Kaltim.